Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena waktu yang baik ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Penjelasan berkaitan dengan bahasa roh yang merupakan bagian dari pekerjaan Roh Kudus dalam setiap kehidupan umat Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan berbicara tentang bahasa roh yang juga di dalam Alkitab ditulis dengan bahasa lidah. Kita baca dulu dalam kitab Kisah Rasul pasal 10 ayat 44 sampai 46. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Pada waktu Rasul Petrus sedang berbicara di rumah Kornelius yang telah menghimpunkan keluarga dan kerabatnya sebagai orang-orang bukan Yahudi untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, tiba-tiba Roh Kudus turun ke atas murid-murid dan juga sekaligus ke atas setiap orang yang ada di situ, Kornelius, keluarga, dan semua orang yang lain. Akibatnya murid-murid yang beserta, yang bersama-sama dengan Rasul Petrus dari Yerusalem itu kaget. Sebab mereka pikir bahwa karunia Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus itu hanya khusus ditujukan kepada orang-orang Israel yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ternyata bahwa Tuhan beracara secara sekaligus kepada semua orang yang mau menerima Dia, yang mau mengalami perkara-perkara yang dijanjikan oleh Tuhan. Kenapa sampai murid-murid yakin sekali bahwa curahan Roh Kudus itu benar-benar telah dialami oleh orang-orang di rumah Kornelius di kota Kaisaria? Mereka teringat kepada pengalaman mereka pada waktu mereka ada di Yerusalem, dan kemudian Roh Kudus yang sama itu dicurahkan dan dialami oleh murid-murid pada waktu itu. Dan kemudian terjadilah kegerakan yang besar di kota Yerusalem. Tanda yang mereka tahu persis bahwa ini adalah sama dengan yang terjadi di Yerusalem, itu adalah orang-orang di Kaisaria, Kornelius dan keluarganya itu berkata-kata dalam bahasa yang lain, atau di sini disebut berkata-kata dalam bahasa roh, karunia bahasa roh. Itu coba kita bandingkan dengan apa yang terjadi dengan murid-murid pada beberapa waktu yang silam di kota Yerusalem pada hari Pentakosta. Dalam Kisah pasal 2 ayat 3 sampai 4, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, ini adalah pengalaman murid-murid Petrus dan teman-temannya. Dan kemudian pada waktu mereka ada di Kaisaria, ya, hal yang sama itu ternyata dialami oleh orang-orang yang ada di Kaisaria. Itu sebabnya kemudian mereka yakin bahwa Roh Kudus itu tercurah bagi semua orang yang mau menerimanya, semua orang percaya yang mau menerimanya.
saya akan secara khusus berbicara tentang bagaimana bahasa roh itu kemudian dialami, diucapkan, diutarakan oleh orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Dalam pemahaman dasar dari bahasa roh yang ditulis dalam bahasa Alkitab bahasa Indonesia, itu apabila kita bandingkan dengan Alkitab bahasa Inggris, maka bahasa roh itu ditulis dengan kata speak with other tongues, atau berkata-kata dalam bahasa lidah. Itu yang ada dalam kitab Kisah 2 ayat 4. Bahasa roh yang dikatakan di sana itu adalah speak with other tongues. Dalam bahasa Yunani itu ditulis dengan heteros glossais, atau bahasa-bahasa yang tidak dipahami atau tidak dikenal oleh mereka yang ada di sana. Dalam Kisah pasal 10 ayat 46, tulisan bahasa roh yang tadi kita dengar, kita baca, itu ditulis dengan kata speak with tongues. Speak with tongue. Jadi berkata-kata dengan lidah atau bahasa lidah. Jadi dalam terjemahan asli itu diterjemahkan ke bahasa Inggris, itu langsung mereka terjemahkan bahasa lidah. Dalam Kisah 10 ayat 46 ditulis dalam bahasa Yunani laleo glossais, atau talk atau speak uncertain affinity languages, atau berkata-kata dalam bahasa yang tidak dipahami dan dimengerti. Nah, ini adalah hal yang penting, bahwa apa itu bahasa roh? Apa hubungannya dengan bahasa lidah? Apa hubungannya dengan berkata-kata dalam bahasa yang lain? Sebenarnya itu adalah sama, ya, pengertiannya itu dari kata-kata yang ditulis dalam bahasa asli, heteros glossais atau laleo glossa. Dan unknown tongue itu dalam 1 Korintus 14 ayat 2. Dalam penggunaan istilah di sini, kalau kita perhatikan, bahasa lain atau berbahasa roh itu merupakan sebuah cetusan yang langsung terbit dari dalam hati atau dari dalam roh kita. Itu sebabnya penerjemah Alkitab dalam bahasa Indonesia itu tidak menerjemahkan bahasa lidah saja, tetapi langsung dari bagaimana itu muncul, yaitu karena Roh Kudus itu menjamah hati, lalu kemudian Roh Kudus itu memunculkan sebuah bahasa tertentu yang orang itu sendiri dan orang-orang lain itu tidak mengerti, maka muncullah bahasa lidah. Atau karena itu tercetus dari lidah oleh semua orang, maka disebut sebagai bahasa lidah. Dalam terjemahannya dalam Kisah pasal 10 itu juga disebut dengan laleo glossais, yang dalam istilah teologis kemudian muncullah sebuah kata yang disebut glossolalia, yaitu bagaimana orang-orang mulai berkata-kata dari rohnya yang telah diurapi oleh Roh Kudus, tercetus dalam pengutaraan lewat lidah, lewat kalimat yang bisa didengar, dan kemudian disebut sebagai bahasa lidah atau bahasa roh. Kenapa harus bahasa lidah? Ya. Kenapa disebut sebagai laleo glossais, ya, atau heteros glossais?
berkaitan dengan lidah. Itu berkaitan dengan apa yang sebenarnya Tuhan inginkan, supaya seluruh orang-orang percaya kepada Tuhan kemudian bisa disatukan oleh pekerjaan Roh Kudus, oleh baptisan Roh Kudus, oleh urapan Roh Kudus. Maka itu yang dijamah yang paling utama itu adalah lidah. Kita ingat pada peristiwa Nimrod yang mendirikan sebuah menara Babel yang sangat terkenal untuk menghancurkan apa yang menjadi ambisi manusia. Maka Tuhan mengacaukan bahasa dari mereka yang sedang bekerja sama untuk membangun sebuah menara Babel, sepertinya mau melawan kedaulatan dan kehebatan Tuhan. Maka akhirnya bubarlah semua upaya dari Nimrod, karena mereka telah tercerai-beraikan oleh masing-masing menggunakan bahasa sendiri. Nah, pada waktu Roh Kudus turun di Yerusalem, Tuhan ingin supaya orang-orang yang itu dipisahkan oleh bahasa, budaya, kebiasaan-kebiasaan, percakapan-percakapan, kiranya itu bisa dapat disatukan dalam sebuah persekutuan baru yang disebut sebagai gereja. Maka itu bahasa yang muncul itu lebih ditekankan sebagai bahasa lidah, bahasa roh, tetapi juga itu adalah bahasa lidah. Bagaimana sekaligus Tuhan menjinakkan manusia itu lewat menjinakkan lidah. Karena Yakobus berkata bahwa lidah manusia itu sangat berbahaya. Dia bagaikan api, ya, lidah api yang kecil yang bisa membakar sebuah hutan atau sebuah kota. Ya, dan kita lihat bahwa Tuhan ingin supaya lidah kita itu dijinakkan, supaya Roh Kudus dapat memakai lidah-lidah kita untuk menjadi saksi. Karena itu tujuan dari pencurahan Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kuasa untuk apa? Menjadi saksiku, kata Tuhan, baik di Yerusalem, di seluruh tanah Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Lidah ini sangat penting sekali untuk menjadi penggenapan dari rencana agung dari Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia. Puji Tuhan, kalau kita menerima Roh Kudus, artinya lidah kita dijinakkan dan diubahkan menjadi alat yang terbaik bagi Tuhan untuk dapat kita gunakan bagi pemberitaan Injil untuk pelayanan. Nah, kita lihat bahwa bahasa lidah itu dapat kita pahami dalam beberapa pengertian. Yang pertama, itu bahasa lidah itu disebut sebagai tanda baptisan Roh Kudus. Tentu ada banyak sekali tanda, kita bisa tahu dari bukti-bukti pelayanan itu menjadi tanda orang itu penuh dengan Roh Kudus. Bahwa bagaimana kemudian dia bertumbuh dalam kasih, ya, dengan semua buah roh yang muncul itu juga dapat dijadikan sebagai rujukan bahwa orang itu dikuasai, ya, dipenuhi dengan Roh Kudus. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam kitab Kisah Para Rasul, ya, untuk orang mengenal kelompok ini, murid-murid ini, baik yang ada di Yerusalem, yang kemudian ada di Kaisaria, yang kemudian ada di Korintus dan di berbagai tempat, bahwa mereka itu dibaptiskan dengan Roh Kudus, itu dikenal dengan mereka berkata-kata dalam bahasa lidah atau berbahasa lidah atau bahasa roh. Sehingga kita semua kemudian sepakat bahwa orang yang penuh dengan Roh Kudus itu harus dijamah lidahnya. Roh Kudus yang dari dalam yang meluap itu akan keluar lewat bahasa-bahasa yang
dikatakan di dalam kitab Kisah Rasul pasal 2 tadi, yang diberikan oleh Roh Allah itu sendiri. Demikian juga dengan yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yang diberikan oleh Allah. Dalam Kisah pasal 19 ayat 6, di mana baptisan Roh Kudus ya itu kemudian menyatukan lidah-lidah, pengutaran mereka secara benar, dan mereka kemudian mulai berkata-kata dalam bahasa roh, dan semua orang tahu bahwa mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Maka itu para pengamat pekerjaan Roh Kudus yang berkaitan dengan orang-orang yang percaya tentang ketuhanan Roh Kudus dan pengalaman Pentakosta, pengalaman Pentakosta dalam kehidupan mereka, maka mereka tahu bahwa itu pasti akan dilihat dari bagaimana bahasa roh, bahasa lidah itu akan berkembang di dalam kehidupan seseorang. Jadi kita tahu bahwa bahasa roh atau bahasa lidah merupakan hal yang sangat penting untuk menjadi tanda orang itu dibaptis dengan Roh Kudus. Tentu saja kita tidak akan berkata bahwa satu-satunya bahasa lidah menjadi tanda, tetapi ini merupakan tanda yang sangat jelas, yang selalu menjadi rujukan dari murid-murid Tuhan untuk mengenal orang-orang baik di Samaria, di Korintus, di Kaisarea itu penuh dengan Roh Kudus. Kita juga harus tahu bahwa bahasa lidah yang dimaksudkan itu adalah bahasa yang dimunculkan oleh Roh Kudus. Jadi kita penuh dengan Roh Kudus, baru kemudian kita berbahasa roh atau berbahasa lidah. Bahasa lidah di sini itu tidak sama dengan apa yang kemudian kita ikuti dari mungkin ada pendeta-pendeta tertentu atau anak Tuhan tertentu yang mengajarkan untuk kemudian kita ikuti kata-kata mereka. So, ada kelompok-kelompok yang kemudian memudahkan bahasa roh atau bahasa lidah itu bisa berkembang di dalam komunitasnya atau di dalam jemaatnya. Nah, yang dikatakan di sini tidak sama. Kalau yang itu sama saja dengan kita belajar bahasa asing yang lain, kita latih, kita punya lidah, kita latih, kita punya bahasa, akhirnya kita bisa berbahasa itu. Tetapi ini adalah pada waktu kita dibaptiskan dengan Roh Kudus, maka kemudian kita bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, sekarang di dalam pemahaman berikut, bahwa kalau dalam perjalanan selanjutnya, dalam perjalanan kita sebagai jemaat Tuhan, apakah tanda itu cuma satu kali itu kemudian diabaikan atau dihentikan? Kita harus bedakan, baptisan Roh Kudus itu satu kali dialami oleh setiap pribadi oleh Tuhan. Bagaimana kita tenggelam di dalam kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi, Roh Kudus. Tetapi kalau kita kemudian diketahui telah penuh dengan Roh Kudus, maka bahasa lidah itu dapat terus digunakan oleh setiap orang percaya. Untuk apa itu digunakan? Bukan supaya kita kemudian berkata supaya mereka tahu kita penuh Roh Kudus, tidak. Tapi bahasa lidah itu kemudian menjadi doa pribadi, ya, doa rahasia kita dengan Allah. Dalam 1 Korintus 14 ayat 2 disebutkan di sana, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh dia mengucapkan hal-hal rahasia. Nah, ini penting untuk kita pahami bahwa bahasa lidah atau bahasa roh itu dimunculkan oleh pekerjaan roh, urapan roh yang kita sudah alami. Maka kemudian itu menjadi sesuatu yang berubah menjadi komunikasi yang kita bangun antara kita secara pribadi dengan Tuhan Allah. Jadi pada waktu kita, apakah di rumah atau di mana saja, kita bisa berbahasa roh
karena Roh Kudus memunculkan kemuliaan Allah, kuasanya dalam kehidupan kita, sehingga meluaplah Roh Kudus dalam hati kita, dan kita dapat berkata-kata dalam bahasa lidah itu, bukan untuk pamer, tetapi untuk memuji Allah sekaligus untuk menyampaikan doa-doa. Karena dikatakan bahwa kita ini terbatas, pikiran kita terbatas, kita tidak bisa mengingat atau mengetahui hal-hal tertentu yang lain yang seharusnya kita sampaikan kepada Bapa. Tapi Roh itu bisa menyampaikan, karena dia itu oleh Roh Kudus dapat mengetahui segala sesuatu yang tidak kita tahu, dan kemudian menjadi doa kita kepada Tuhan dibantu oleh Roh Kudus, dan itu doa menjadi doa yang sangat luar biasa. Jadi bahwa kalau kita telah dibaptis dengan Roh Kudus dan kemudian ada tanda bahasa roh, kita kembangkan bahasa itu untuk dapat membangun diri kita sendiri, dikatakan, supaya kita makin kokoh, makin kuat, dan makin intim dengan Roh Kudus, maka kita dapat mengalami perkara-perkara yang lebih lanjut dari itu. Tapi juga kalau kita lihat di dalam perhimpunan-perhimpunan dari umat Tuhan pada waktu yang lalu, maka juga dikatakan bahwa dari bahasa roh yang sebagai tanda itu juga ada karunia bahasa roh. Ada karunia bahasa roh. Karunia bahasa roh itu yang dicatat oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 12. Disebutkan bahwa karunia bahasa roh itu dapat dimunculkan di dalam perhimpunan dan persekutuan jemaat lokal. Dalam perhimpunan persekutuan jemaat lokal, karunia bahasa roh itu dapat dimunculkan atau dapat muncul oleh kuasa Roh Kudus dari pribadi tertentu, dari seseorang yang ada di sana. Tetapi karunia, kalau dia dalam kategori karunia yang Tuhan sedang kerjakan, maka dia itu harus diartikan. Maka itu ada karunia mengartikan makna roh. Jadi kita lihat bahwa karunia bahasa roh itu bisa muncul sama-sama tidak dipahami, sama seperti bahasa roh sebagai tanda atau sebagai doa itu tidak dipahami oleh baik yang berdoa maupun orang-orang yang ada di sekitar, tidak dipahami. Nah, kalau dia dalam kategori karunia bahasa roh, maka itu harus diartikan oleh orang yang kemudian memiliki karunia mengartikan makna roh. Tetapi juga katakan dalam 1 Korintus 14 bahwa apabila tidak ada orang yang mengartikannya, yang bersangkutan itu berdoa supaya Tuhan memberikan kepadanya pengertian supaya dia bisa mengutarakan arti dari karunia bahasa roh tadi. Karunia bahasa roh yang diartikan itu setara kekuatannya dengan bernubuat. Jadi sama dengan bernubuat. Tetapi itu dihasilkan oleh suatu cara yang berbeda yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu sendiri. Nah, ada juga bagian karunia bahasa roh yang seperti tercipta atau muncul di peristiwa Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem, yaitu karunia bahasa roh yang spesifik, karunia bahasa lain yang spesifik, karunia bahasa lidah yang spesifik, yaitu seseorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus tiba-tiba mengucapkan suatu bahasa yang dia sendiri tidak tahu, tetapi ada orang yang di dalam persekutuan itu atau dalam himpunan itu yang menangkap, dia sedang berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang merupakan bahasa saya. Itu yang kemudian dikatakan di dalam kitab Kisah Rasul pasal 2 ayat 4 di sana dan seterusnya. Mereka kemudian mengenal orang-orang yang ada di atas kamar loteng Yerusalem yang sedang berdoa dengan luar biasa, mengucapkan bahasa-bahasa dari mana mereka datang. Bahkan dikatakan ada 17 bahasa
yang diucapkan oleh murid-murid orang Galilea kebanyakannya, orang-orang yang tidak pernah belajar bahasa asal mereka, itu tiba-tiba bisa mengucapkan bahasa-bahasa itu. Dan mereka bisa mengerti apa yang dikatakan oleh mereka yang sedang berkarunia bahasa roh yang spesifik itu. Itu yang juga mendatangkan hasil yang besar dari pertobatan yang 3.000 jiwa orang itu yang ada di Yerusalem. Bukan cuma semata-mata dari khotbah Petrus, tapi mereka sudah terjamah oleh keajaiban bahasa-bahasa yang mungkin disampaikan oleh Andreas, mungkin disampaikan oleh Bartolomeus, mungkin disampaikan oleh yang lain-lain, yang mereka tahu bahwa itu bahasa yang tidak dimengerti oleh mereka yang mengucapkan. Tapi saya mengerti karena itu bahasa asal ya, dari mana saya datang. Dan itu adalah karunia bahasa roh yang spesifik. Jadi ada bahasa roh yang memang karunia bahasa roh yang tadi saya katakan itu diucapkan, diutarakan di tengah-tengah perhimpunan dalam sebuah persekutuan jemaat lokal. Lalu kemudian bahasa roh itu diartikan oleh orang yang mengartikan makna roh. Tetapi ada orang yang kemudian bisa mengucapkan sebuah bahasa atau suatu pesan lewat bahasa yang dia sendiri tidak mengerti, tapi orang yang ada mendengar mungkin di situ itu kemudian menangkap bahwa dia sedang berbicara tentang kasih karunia Tuhan atau tentang hal-hal tertentu, atau memberikan teguran kepadanya, memberikan ajakan, dorongan padanya untuk bisa bertobat dan menerima Yesus dengan bahasanya. Dan itu bisa memudahkan orang itu karena heran, karena takjub, itu begitu cepat orang itu mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita melihat bahwa bahasa lidah atau bahasa roh pertama itu adalah tanda dari orang yang dibaptis dengan Roh Kudus, sekaligus menjadi doa pribadi dari masing-masing yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang kedua itu karunia bahasa roh yang harus diucapkan, diutarakan di tengah-tengah persekutuan jemaat lokal, tetapi dia harus diartikan maknanya oleh orang yang berkarunia mengartikan makna roh, atau dia berdoa supaya dia bisa mengartikan makna yang dia ucapkan dalam karunia bahasa roh, supaya orang mengerti. Dan dalam kategori ini bahwa itu sama dengan bernubuat. Jadi berkatnya sama dengan bernubuat, sehingga orang bisa memahami apa maksud dari orang-orang yang sedang berkarunia bahasa roh. Yang berikut bahwa itu juga sekaligus sebagai karunia bahasa yang spesifik, karunia bahasa lidah, bahasa roh yang spesifik, yang dapat dipahami oleh orang-orang yang mengerti bahasa itu. Dari mana bahasa itu dia bawa, yang dia paham. Mungkin itu adalah bahasa Mandarin, dan saya tidak pernah belajar bahasa Mandarin, tapi tiba-tiba roh berbicara lewat saya dengan bahasa Mandarin, dan kebetulan ada orang Mandarin mendengar di sana, orang itu bisa bertobat. Itulah yang kita kenal sebagai keajaiban pekerjaan pengurapan kuasa Roh Kudus yang terjadi di tengah-tengah umat Tuhan. Percayalah, Tuhan akan lebih beracara dan lebih memampukan kita untuk dapat memanfaatkan pengurapan Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus dalam bidang bahasa lidah dan bahasa roh untuk kepentingan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang-orang yang lain. Maka itu kita bersyukur bahwa Tuhan ingin supaya kita menggunakan karunia-karunia bahasa roh, termasuk karunia yang lain, secara khusus untuk membangun, untuk menasihati, dan menghibur jemaat. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 3 dan ayat 13. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami boleh menerima firman Tuhan, dan kami bersyukur kalau Tuhan bisa beracara di tengah-tengah proses kami sedang menghayati peristiwa murid-murid Tuhan menantikan janji Bapa. Dan ini merupakan hari yang ke-9 di mana umat Tuhan di seluruh dunia yang percaya tentang pekerjaan Roh Kudus sedang terus-menerus berdoa. Kami berdoa supaya Tuhan akan mengurapi, biar
lidah-lidah kami sekalian itu dijinakkan, diubahkan oleh Tuhan, dan oleh kuat kuasa Roh Kudus itu bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Kami bersyukur Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.